Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita anak Ustadz untuk pelajaran Al-Qur'an hadis ya. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada bab 11 anak Ustadz, yaitu hadis tentang larangan perbuatan suap ya atau riswah. Nah, sekarang perhatikan anak Ustadz, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dari sahabat Abdullah bin Amr ya. Nah, radhiyallahu anhu. Nah, sekarang anak Ustadz kita baca di sini hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, la'ana Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Amr, ya radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah SAW ar-rashiya wal murtashi, ya. Nah, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ar-rashi wal murtashi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, ar-rashi, orang yang menyuap, dan al-murtashi, dan orang yang menerima suap, ya. Nah, taib sekarang lihat di sini kosakata anak Ustaz, la'ana, ya. La'ana artinya melaknat, ya, la'an, laknat. Kemudian al-murtashi, ya, al-murtashi yang menerima suap, ar-rashi yang menyuap, ya, memberi uang suap, ya. Nah, apa itu suap menyuap? Nah, ini bukan suap menyuap makanan ya, anak Ustaz. Nah, ya, sekarang di sini pembahasannya tentang suap menyuap apa ya, sekarang kita baca. Memakan harta haram adalah sebab kesengsaraan seseorang di dunia dan akhirat, ya. Dan setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Di antara bentuk harta haram adalah harta yang diperoleh dari hasil suap menyuap, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah riswah, ya. Riswah. Pelakunya disebut roshi, ya. Penerima disebut murtashi, ya. Nah, sekarang perhatikan di sini anak Ustaz. Larangan tentang perbuatan suap tersebut, ya, tertuju pada pelaku yang memberikan dan yang menerima. Jadi yang memberi dan yang menerima sama dosanya, ya. Bahkan dalam redaksi hadis lain disebutkan juga bagi perantara antara kedua belah pihak, ya. Nah, seperti itu. Taib, di dalam Islam perbuatan suap ini diancam dengan ancaman keras, yaitu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW, ya. Ia juga termasuk di antara dosa-dosa besar, ya, sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh suap itu gimana, anak Ustaz? Misalnya, ya, anak Ustaz misalnya malas, ya, malas sekolah, malas ngerjain tugas. Terus Ustaz kasih nilai yang rendah, ya. Ustaz kasih misalnya nilainya 0 misalnya, ya. Nah, 0 aja nilainya, ya. Nah, tiba-tiba besoknya anak Ustaz datang, ya, datang. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Oh ya, Ustaz, apa nih Ustaz? Ini ada uang Ustaz untuk Ustaz. Loh, uang apa ini? Ini enggak Ustaz, ini untuk Ustaz. Nah, ya, ini untuk Ustaz. Nah, tapi Ustaz, kalau boleh tambahin nilai ana ya Ustaz, jadi 100. Nah, ini namanya apa Ustaz? Namanya riswah, namanya suap, ya. Nah, memberikan sesuatu dengan tujuan, ya, untuk apa? Mendatangkan hak, menerima yang bukan haknya, ya. Nah, seperti itu. Jadi anak Ustadz datang, ya, kasih uang sama Ustadznya. Ini Ustadz ada uang. Oh iya ya udah. Nah, kalau antum mau lebih tinggi lagi nilainya, kasih lagi ya. Nah, itu berarti namanya Ustadz murtashi, ya, menerima suap, ya. Nah, besoknya Ustadz buat lagi. Wah, ini tugasnya ini nggak kerjain lagi, 0 lagi. Biasanya Ustadz datang lagi. Ustadz, apa nih Ustadz? Ustadz, ini ada uang lagi Ustadz. Yang 0 jadi 100 ya Ustadz. Oh iya, gampang. Nah, itu namanya Ustadz murtashi, ya, menerima suap. Seharusnya Ustadz gimana? Ustadz nggak boleh menerima karena ini uang haram. Ustadz harus bilang, wih, nggak boleh, ya, ini namanya suap, ini namanya riswah.
ya. Kalau antum melakukan berarti ya anak ustadz ya menjadi seorang yang roshi, yang menyuap, ya, dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, nggak boleh nih. Nah, jadi yang menerima dan yang memberi sama dosanya, sama-sama dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu anak ustadz. Ya, berarti anak ustadz kita harus yang lurus-lurus aja, ya. Nah, jangan ada suap menyuap, ya. Nah, berikutnya, nah, ya, jadi disyaratkan di dalam Al-Qur'an anak ustadz di sini Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan tentang hal ini, ya, tentang suap menyuap ini, ya. Nah, jadi ada ayatnya anak ustadz di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala ta'kulu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas, ya, fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, ya. Nah, taib anak ustadz di sini artinya adalah dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui, ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, kita baca lagi ya, Ustaz. Karena tadi tidak dengan hukum tajwid, ya. Nah, sekarang kita baca dengan hukum tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Nah, ya. Jadi ketika nanti misalnya ada anak ustadz temannya yang datang misalnya, ya. Ana boleh nggak Ana boleh nggak misalnya main-main ke rumah antum gitu, ya. Nah, boleh nggak main-main ke rumah antum? Oh, nanti tanya Abi dulu ya. Nah, udah nggak apa-apa. Kalau misalnya Ana main ke rumah antum nanti Ana kasih ini, udah nggak usah bilang-bilang Abi antum, ya. Udah, yang penting anak kasih makanan nih. Nah, gini boleh nggak anak Ustadz? Nggak boleh, harus izin dulu sama orang tuanya, ya. Oh, kalau antum kasih ini bolehlah ya, nanti besok kasih yang lebih banyak lagi, ya. Biar nanti anak buka lebar-lebar pintu rumah anak. Nah, itu namanya apa anak Ustadz? Suap, ya, suap menyuap. Maka anak Ustadz sebutkan dalilnya kepada temannya. Nggak tahu ya, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, ya, jangan makan harta yang batil, ya. Terus la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaknat ya orang yang menyuap dan yang disuap. Nah, hakikat rishwah adalah sesuatu yang diberikan ya kepada seseorang, nah, yang memangku suatu jabatan berupa uang atau yang lainnya agar ditunaikan kepentingannya yang pada hakikatnya bukan hak baginya. Dan bentuk rishwah yang paling besar dosanya adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Sesungguhnya apabila rishwah merajalela di sebuah masyarakat, maka mereka akan binasa dan mereka tidak mampu mengatakan kebenaran, tidak mampu menghukumi ya dengan kebenaran, dan tidak mampu menegakkan keadilan kecuali jika diberi rishwah, ya. Kalau ada suapnya baru dia mau, ya, baru mau bekerja. Nah, nggak boleh seperti ini, ya. Nah, Ustadz. Nah, Ustadz, rapot ana kok ini Ustadz, kok belum dibagi? Oh, kalau mau dibagi rapotnya, ya,
antar dulu ya dimsum ke rumah. Nah, ini namanya apa? Suap ya. Antar dulu dimsum. Padahal itu kan haknya ya, haknya anak ustadz, tapi nggak dikasih ya. Oh, kok gitu Ustadz? Iya, memang kayak gitu sekarang peraturannya. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Kalau mau ambil rapor aja, ya kan? Nah, seperti itu, nah Ustadz. Nah, dan lain sebagainya, ya. Jadi, yang memberi ar-rashi dan yang menerima al-murtashi sama dosanya. Dan zaman sekarang ini tentu kita harus lebih berhati-hati dalam perkara harta, karena Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya bahwa akan datang suatu masa saat itu seseorang sudah tidak lagi peduli ya dari mana ia peroleh, apakah dari cara yang halal atau yang haram. Yang penting dia memperoleh harta yang banyak. Ya, sekarang sudah banyak terjadi, ya kan anak Ustadz. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah pelajaran kita anak Ustadz. Tugasnya adalah terjemahkan hadis ini ya, kerjakan dari sini, terjemahkan hadisnya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtashi ya. Nah, terjemahkan apa artinya. Kemudian ini ya, nah Ustaz, kemudian ini dikerjakan nomor 1 sampai 5 dijawab soalnya ya, dijawab. Kemudian dikirimkan kepada ustadz dan ustazahnya masing-masing. Kemudian hafalkanlah hadisnya ya, yang tadi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtasyiyah dihafal ya, nah Ustaz, dan artinya. Kemudian kirim juga ya ke ustadz dan ustazahnya masing-masing. Baik. Barakallahu fikum, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari ya, nah Ustaz ya. Nah, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.